kata turun pada dirinya, turun. Allah turun di sepertiga malam. Allah menggunakan kata dekat pada dirinya. Allah menggunakan kata atas pada dirinya. Yang semua itu tidak mungkin ada pada Allah. Allah tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada kanan, tak ada kiri. Allah tak ada tangan, Allah tak ada wajah, Allah tak ada besar. Tidak ada istilah besar, kecil, lebar, panjang, tinggi. Hana Allah. Madengku Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. Besar di sini basar intihal ghayah, la bi ghairi intihal ghayah. Besarnya itu tidak terbatas. Dan hanya Allah yang tahu Allah itu sebesar apa. Tidak ada makhluk satupun yang tahu Allah itu besar seperti apa. Maka kata Imam Al-Bajuri, la ya'rifullah illa bihi. Tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Nah, itu efek daripada orang mengenal Allah, akalnya tidak dipakai. Sekarang ayo kita putar balik. Orang mengenal Allah dengan logikanya. Artinya dia lebih masyghul, lebih fokus ke logikanya saja. Sehingga mengenal Allah itu terakhir nanti. Hanya bahaya sih. Dan kita belajar tentang akal, kami meninggal pajan tidak mengaturi Allah. Nah, itu bahaya juga. Jadi selalu dengan akal. Atau bahasa lainnya, sekarang banyak kita lihat sebahagian saudara kita atau mungkin anak-anak kita yang terlalu sibuk berfikir tentang filsafat. Filsafat itu mempelajari tentang hakikat akal. Hampir seluruh semester semuanya tentang akal, tanpa sedikit pun menyentuh bagaimana menemukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Imam Nawawi dan Imam Ibnu Salah mengharamkan belajar filsafat. Di mana Tengku lihat itu dalam kitab Idhul Mubham. Wan Nawawi fa inna salahi wa nawi haruma wa qala qaumin yanbaghi ayu andama wal qalatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamil karihah. Dalam bait ilmu mantik, Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi mengharamkan belajar filsafat. Apa alasannya? Jangan terlalu lalai dengan logika. Kita terus beranjak mengenal Allah. Benar alasan Imam Nawawi. Lalu bagaimana pendapat ulama lain? Wal qaulatul masyhuratu sahihah. Adapun pendapat mayoritas ulama, boleh belajar filsafat, mumarisus sunnati wal kitabi, selama masih ada jalur dari Al-Quran dan hadis. Di luar itu tidak boleh. Contoh logika yang di luar daripada hadis dan Al-Quran, pendapat Sokrates yang berpendapat bahwa alam ini adalah kekal, hidup selama-lamanya. Itu pendapat Sokrates. Tentu pendapat Sokrates yang mengatakan alam ini kekal selama-lamanya bertentangan dengan Al-Quran. Nanti yang mana dipakai. Maka oleh karena itu, kata Imam Al-Maturidi, janganlah terlalu banyak berfikir tentang logika, sedangkan mengenal Allah itu dibelakangkan. Maka oleh karena itu malam ini kita lebih tepat mengambil pendapat Imam pengarang kitab Durus Samin. Mudah-mudahan tak cukup dua-dua aja. Kenapa Imam Al-Maturidi penting? Kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari penting? Kita belajar sambil mengenal Allah, sambil mengenal akal logika. Saya kembali lagi, oleh karena itu di sini saya ingin sampaikan, makrifat mengenal Allah itu wajib dan mengenal hakikat akal juga wajib. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Akal itu hakikatnya ya biasa-biasa saja, tak ada hukum apapun. Tapi kalau mengenal Allah itu wajib, menggunakan akal untuk mengenal Allah itu berhukum wajib. Contoh, ini kaidah usul fiqh. Tadi tauhid, ini kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh dalam kitab Mabadil Awaliyah atau Nufat ala Syarah Warakat atau di Ashbah wa Nadhair karya Imam As-Suyuti Al-Hafidh. Beliau ahli hadis, menulis kitab Ashbah wa Nadhair tebal 2 jilid ubayang. Dalam kitab itu dijelaskan ada satu kaidah usul, ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Ma la yatimul wajib, tidaklah sempurna suatu kewajiban
kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu jadi wajib. Contoh, di kampungnya naurun sakit. Nya naurun tanya tengku. Nya karat tengkunya, tiba jarak ngon Honda atau ngon motor. Tahu dah deh. Punya Honda, andro thang punya Honda. Betul munah je dah balap. Tiba cik, maka pakai mobil. Maka hukum pakai mobil itu sudah wajib. Kenapa? Wajib menolong saudara yang sedang sakit. Hakikatnya mobil itu dipakai hana hukum tak apa kan? Sunnah tak ada, wajib tak ada, makruh tak ada. Tapi kalau ada sebab orang sakit, maka mobil itu jadi wajib. Pakai mobil itu. Kalau enggak dosa kita. Pakai antarkan orang ini ke rumah sakit. Benar maksudnya. Nah, kamu benar kan? Ya, contoh lain. Engkau mengaji itu wajib atau tidak? Wajib. Minum air itu wajib atau tidak? Minum air. Benar kan wajib. Wajib jahana kan terah barona pun wajib terah. Tapi ada orang mengajar tidak boleh jauh dari air. Kalau jauh dari air dia mati. Maka keadaan ini jadi wajib. Ya, mana maksudnya? Ini kaedah malayatimul wajib. Kalau sesuatu yang tidak sempurna, karena ada sesuatu itu baru dia sempurna wajibnya, maka ini jadi wajib. Maka kembali bab tauhid menyumenan, mengenal Allah salah satunya akal. Akal seperti air. Awai hana wajib, hana haram, hana makruh. Tapi kalau sudah mengenal Allah melalui akal, maka akal itu sudah wajib. Saya buat kesimpulan, baik panjang surah tanya. Oleh karena itu, mengenal Allah itu wajib dan mengenal akal, hakikat akal juga wajib. Sudah habis perkara. Mudah-mudahan maka kata Rasulullah SAW, ya, beliau berkata, "U'bud rabbaka ka'annaka tarah." Beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Artinya Nabi menyuruh kita untuk memakrifatkan diri seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tak bisa melihat Allah, fa innahu yara, seolah-olah Allah melihat kamu. Nabi mengajari kita makrifat namanya. Kawih. Maka ayah-ayah yang Tuhan hormati, dua poin kita malam ini. Yang pertama, makrifat itu wajib, akal itu wajib. Nah, Jino kita akan bahas poin yang kedua. Masuk ke sifat pertama Allah yang bernama wujud. Hari ini kita akan membuat spesifik sedikit tentang masalah wujud, baik wujud pada makhluk, wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, menang kan? Ya, tak. Natu ah.
Sudah. Mana anaknya kajilah. Jadi adapun sifat Allah yang pertama itu namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Wujud artinya ada. Apakah perlu dalil untuk membuktikan Allah itu ada? Dalil Al-Quran perlukah? Lurasah nak perlele. Sifat yang pertama Allah itu wujud. Wujud itu ada dua. Ada wujud pada Allah yang kekal, ada wujud pada makhluk, ada dua. Ada kekal yang berubah, ada yang selain kekal. Sudah. Bagaimana wujud pada makhluk? Kita bahas makhluk lah, baru Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk itu dia itu wujud. Nih, saya wujud. Kenapa wujud? Ya ada. Manakah? Karena mungkin saya mengajar malam ni kan. Karena mungkin hantu, jin, benar kan? Jadi nyolon wujudnya. Jadi membuktikan saya wujud adalah dengan cara ayah-ayah nak kandang orang tua. Oh, nak kau bibi kau ilmu apa peduli, benar. Oh, ada tu kau bibi di depan. Wujud ada. Ha simple ni mana? Ada yang tak kalau ilmu yang nak yang tu wujud. Ini wujud ada, ini ada, papan tulis ada, bangku ada, masjid ada, ya kipas angin ada, mandum ada. Itu namanya wujud juga, wujud pada makhluk. Nanti kita akan masuk ke sini. Kemudian salah satu wujud itu adalah manusia. Ini contoh. Manusia. Sedangkan Allah juga wujud. Antara Allah dan manusia kan sama-sama wujud. Ada. Pertanyaannya, sama enggak wujud Allah dengan wujud manusia? Tidak, kabar. Nah, gimana tidak? Belum beri jawaban. Mana cara? Kita manusia, kita hanya wujudnya. Ada yang pegah benarnya, yang salahnya. Nanti tengah ada pegah. Ada yang pegah benarnya wujud. Itu kita ini hakikatnya hanya wujudnya. Ketika jamaah nak kalau kita tanya lonyo ilkunya, lon hana. Lon menancik lon kalau urang hana. Kita hakikatnya semua tidak wujud. Lah kok tadi tengku bilang wujud? Wujud hanya pada mata. Ketika kita menutup mata, yang hana wujud lain. Contoh ni. Contoh. Nyo atau benar. Yang kalau ayah lah. Nyo akal. Ini papan tulis. Ini papan tulis. Ketika saya bertanya, dari mana engkau tahu bahwa ini papan tulis? Maka dia akan menjawab, otak. Hana lain. Terus siapa yang memberitahu otak itu papan tulis? Maka jawabannya akal. Lalu siapa yang memberitahu akal itu papan tulis? Hanasib Allah deh. Baikkan Allah. Ya Allah mandum. Ya tak beres jawaban nanti benar-benar. Aci mana? Bertanya nak jawab baik atas nama Allah lah. Siapa yang beritahu bahawa ini papan tulis? Akal, otak. Yang memberitahu otak ini papan tulis, akal. Yang memberitahu akal siapa? Ya? Gimana kan? Kenapa kita bisa wujud? Karena ada Allah yang wujud. Hakikat kita ini sebenarnya tidak wujud. Ya kan? Lagi orang ni kalau orang buta ni kalau kita tanya betul benar. Wujud enggak? Enggak nampak. Kenapa jamaah bisa melihat saya? Bisa menganggap saya wujud karena bisa melihat. Seandainya saya tutup enggak nampak lagi. Mana ada pohon enggak nampak, entah di depan entah di belakang. Ini bukti kecil bahwa sebenarnya kita tidak wujud. Kenapa? Di balik wujud kita itu sebenarnya tidak wujud, hanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain, Tengku, cuba buktikan bahawa Tengku tidak wujud, kami tidak wujud. Tolong mati lampu saya, betul benar. Nepu mati lampu mendung, yang saya hanya ada orang dah mendung. Kita bisa melihat sesuatu karena ada bantuan cahaya. Seandainya cahaya itu dilepas oleh Allah, maka ada satu cahaya yang kekal selama-lamanya. Tidak akan ada lagi cahaya itu. Apa itu? Hitam.
Ini warna coklat, ini warna merah yang tulisan warna merahnya. Kale, belum. Ya, ini baju lu warna biru. Kemudian ini melantai warna putih. Acina tolong fiat nepu mati lampu, matikan lampu sementara, semua hilang. Ini jadi hitam, saya jadi hitam, sorban saya jadi hitam, mukanya jadi hitam. Maka hakikat warna itu sebenarnya hitam. Kalau hakikat warna semuanya hitam, mana manusia tidak nampak lagi. Hani tamu lakai dengku, ne mati putih tak lampu betul-betul. Hana delay dengku. Kan? Jadi kenapa kita bisa tahu orang wujud? Karena bantuan cahaya. Cahaya yang memberitahu bahwa ini merah, nyan kuning, nyan biru, ini oranye. Kalau cahaya itu mati, selesai. Nah, kembali bak manusia. Dari mana manusia itu tahu? Saya mau tanya sama orang, contoh naurun, katanya betul. Kamu tahu dari mana saya ini manusia? Ya, dari otak lah. Kenapa harus otak? Urung punya apa nih turi man? Orang gila tak tahu. Dan orang gila ile kedanya kan? Kamu tahu saya siapa? Hai bermen aku. Jadi semua ilmu, semua pengetahuan, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua yang kita pegang, semua yang kita raba, semua yang kita rasakan kembali kepada otak semuanya. Inilah peran penting segala aktivitas tubuh manusia. Kenapa kita bisa menggerakkan kaki? Otak yang suruh. Dan tabuh tu yang paling aneh, contoh yang paling aneh leh. Lapar nampak hidup dengku. Hah? Jadi nak murid lu benar ni tanya kan? Lu pegah sakit perut dipai hidup lu pegah apa? Lu tanya bawahnya. Ni jawab. Bak perut tu acin belah perut nah. Ini misteri. Dalam tubuh kita itu sebenarnya wujud tapi tak ada kan? Ini wujud tapi hanya lapar, rindu, cinta, sakit, belum. Kenyang. Yang pak hidup orang punya tanya, hai, londe. Akan bak perut main pegah tu, ada. Kan bakal hamil aja, tengku londe tu. Bak ulai pegah. Nyokan aneh kan? Berarti coba lihat, Allah mendesain wujud tapi hakikatnya tak ada. Ijihna tapi hana sebenarnya. Ada tapi tiada. Kenapa? Lapar tulam, contoh lain lom. Lagi rindu betul kan? Rindu atau kenyang. Dia tanya kenyang tengku. Dia dapat jawab kenyang kita. Setelah kenyang kita mau cari kenyang itu di mana? Di perut. Belah perut tak ada. Nah, kembali lagi. Siapa yang beritahu otak manusia? Tentu akal. Nah, inilah pertanyaan paling besarnya. Sekarang kita ingin bertanya, di mana akal itu? Kalau semua orang tak tahu di mana keberadaan akal, sesungguhnya dia tidak tahu dia itu manusia. Ipa itu akal. Ba uleh okey tak bergajuh ba uleh. Nanti neplah dah cok tikin necok akal kiban bentuk akal. Hana merumpok tu. Jadi ini benar. Yang ke fenomena yang lagi-laginya nalu tulis dalam buku don tentang wujud. Nalu tulis dalam buku don kan. Nalu tulis tentang hakikat akal. Ternyata yang kita tahu selama ini bohong semua. Yang kipas angin. Okey, yang pegang kipas angin tu. Ya, otak lah dulu. Okey, yang sampaikan otak itu kipas angin, ya akal saya. Akal itu di mana? Dari mana dia tahu? Sehingga kita beriman kepada Allah, kena kan iplong mandung kan? Oh, yang kasih tahu Allah lah. Kamu mana? Kalau kita orang Islam, punya orang kafir, mana? Atau orang ateis. Begini cara menyerang orang ateis. Orang ateis tak percaya Tuhan. Ya. Contoh lain lagi, seperti cinta. Cintanya pak hidup kan. Contohnya nampak pak hidup cintanya. Kalau adik tak percaya, belahlah dada aku. Apa belah dada apa nak cinta hana merumpok. Hana. Pertanyaannya,
Dari mana kita tahu dia ini? Tentu dari informasi akal. Menyomanan, akal itu di mana dia duduk? Okey, bak ulai. Ulai di part pun ikut, you know. Dan orang punya tak pelah ulai, hanya merumpuk akalnya. Kalau tidak berjumpa di mana ukuran akal, maka sesungguhnya semua ini tidak ada. Kita hidup dalam kebohongan semuanya. Inilah hakikat akal. Cuma satu wujud yang tetap ada wujud. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Ketika saya tanya, dari mana dapat akal? Maka kita terjawab dengan iman kita. Berarti pada Allah. Kamu tahu rindu? Ya, tahu tentu. Di mana? Ya, pada akal. Akal yang jawab. Siapa yang kasih tahu akal? Allah. Apalagi contoh pula manusia. Di dalam tubuhnya manusia dari akal. Siapa yang kasih tahu? Allah. Maka kalau kita jawab Allah, inilah hakikat wujud yang sebenarnya. Ini tak ada. Ini ada. Ini tak ada. Ini tak ada. Rok-roknya tengku hanya empat tengku, empat rindu, empat kenyang, empat pulang. Demikian? Aneh kan? Dia itu ada tapi tidak tidak ada. Bagaimana caranya? Kau faham kan? Saya ingin katakan kalau begitu, tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru kita bahas nanti. Nya kau faham ya? Atau lebih contoh lain mungkin? Ya, menang. Jadi semua ya, makanya cocoklah Allah katakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa lahibun wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya bersenang-senang saja. Kita bersenang-senang orangnya. Bersenang-senangnya kan tipuan mendung mana. Ya kan? Ya. Coba kita ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana kondisi dulu Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pernah melempar sesuatu lemparan, lalu Allah menegur, wahai Muhammad, ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Muhammad, sesungguhnya yang kamu lempar itu bukan kau yang melempar Muhammad, aku yang melempar. Yang lebih tambah lagi jadi adanya una. Yang memberikan kau lapar, kenyang, rindu, cinta, sayang, sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan itu. Menyogatanya dalam kehidupan hanap tak pakai unsur Allah Subhanahu Wa Taala, mati dia nyoku. Semuanya berujung pada akal, sedangkan akal tak tahu di mana. Ini kan? Ini dia. Maka kesimpulannya adalah seluruh wujud makhluk itu sebenarnya tidak berwujud, tidak ada. Makanya lumbuh baqa'u mutaghayyir. Baqa'u mutaghayyir ada nanti makhluk yang hidup selama-lamanya tapi punya masa akhir. Ada yang ghairu baqa' lagi adanya. Kita semua tidak ada. Berarti menyomenan ayah-ayah ni kalau dong ronyo malamnya, donyo hananya. Ada tapi tiada. Lagi rindu puno kan? Menanci tuan kanan ayah tengah dengar tuan. Nyan kaedah ni ada tapi tiada. Kalau Allah ada dan selalu akan ada. Itulah sebabnya Allah tidak turun mewujudkan diri seperti manusia. Kenapa? Karena kaedah manusia ada tapi tiada. Mandu punya. Kalau Allah jadi turun seperti manusia, Allah terkena hukum ada tapi tiada, yang bahaya. Itulah sebabnya Allah tidak berwujud seperti manusia, baik kecil ataupun besar. Baik Allah itu ada kuku, ada jari, ada tangan, itu tidak mungkin. Kalau sempat ada begitu, maka Allah masuklah ke hukum ada tapi tiada. Ya, ngomong ya kan? Sudah. Ini baqa. Nah, dalam mengartikan wujud pada makhluk ada dua. Pertama, baqa'u mutaghayyir. Ada makhluk yang dia kekal, dia ada kekal, tapi nanti tak ada lagi. Nah, dalam kitab
dalam kitab At-Tijanul Darari. Dalam kitab Tijanul Darari ada makhluk-makhluk Allah yang kekal walau kiamat terjadi, tapi dia tak akan hancur. Apa kiamat terjadi, mati semua malaikat, Jibril tak ada lagi, ada makhluk Allah yang hidup terus dan kekal. Salah satu itu adalah ruh manusia kekal. Makanya mati tanya mati kan ruh ana mati. Ana mati ruh tanya kan? Ruh tanya pindah kan? Pindah tempat. Tahu. Dan segala mengetanya udip, mesti getanya dalam kandungan mak dia atau gelom na bak perut mak tanya mesti benar. Ruh kita juga sudah ada, diciptakan, didesain oleh Allah. Nah, ruh ini akan terus ada walau kiamat terjadi, dia tak akan pernah hancur. Yang kedua, cuman masalahnya ruh itu ditarik. Malaikat Jibril nanti ada masanya mati, ruhnya ditarik. Bukan ruhnya dihilangkan, ditarik, nanti dimasukkan itu. Yang kedua adalah kolam. Kolam itu pena yang setiap hari menggores lauh mahfuz, baik takdir manusia, baik tulisan Al-Quran, itu semua dari kolam. Kolam ini tak akan pernah hancur walau kiamat terjadi. Yang ketiga, ada makhluk Allah nanti namanya aras. Belum jelaskan bacut. Nyo kolamnya ini pernah didengar suara kolam ini oleh baginda Rasul saat Isra Mi'raj. Nabi waktu Isra Mi'raj ketika naik ke Sidratul Muntaha, ya, di Sidratul Muntaha itu terdengar suara kolam, tergores-gores suara itu sehingga beliau bertanya kepada Jibril, Jibril itu suara apa? Itulah suara kolam wahai Rasulullah. Kolam sedang menulis. Nah, ini kolam. Kemudian aras. Aras menurut Imam Ibnu Abbas dalam kitab Bada'i'udz Zuhur fi Waqa'idz Zuhur, Ibnu Abbas berkata bahwa aras itu sama lagi katu, ada 4 tiang. Ya, itu Ibnu Abbas. Yang berpikir aku. Itu mudah-mudahan terbayangkan itu lagi katu. Itu Imam Ibnu Abbas yang berkata dalam kitab Bada'i'udz Zuhur fi Waqa'idz Zuhur. Maka aras itu punya 4 tiang. Salah satu tiang aras tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aras tak akan pernah hancur. Yang keempat, ada nanti disebut dengan lauh mahfuz. Nah, lauh mahfuz. Lauh mahfuznya menyobahkannya orang awam papan tulis lah. Tempat ditulisnya segala takdir manusia, semua di lauh mahfuz. Termasuk Al-Qur'an. Ya, proses turun Al-Qur'an dalam kitab Al-Muqni ditulis oleh Abu Amran Ad-Dani. Proses tulisan Al-Quran, Allah berfirman, kolam menulis di atas lauh mahfuz. Lalu Jibril dari bawah naik, ambil Al-Quran dari lauh mahfuz, maka turun ke bawah, berhenti di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu ada satu langit sebelum antara langit dan bumi. Jibril transit di situ, baru setelah itu turun ke bawah, sampaikan ke Rasulullah SAW. Nah, itu proses terjadinya ya Al-Quran. Kemudian pulaunya ruh, kolam, aras, lauh mahfuz. 5 surga. 6 neraka. Surga, neraka. Inilah 6 makhluk Allah yang tak akan pernah mati walau kiamat terjadi. Semuanya kekal selama-lamanya. Cuman ingat, makna selama-lamanya tentu beda dengan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah disebut nanti baqa mughayyir. Walaupun dia kekal tapi dia berubah. Sudah. Kemudian ghairu baqa hana perlu surah le yang kana lagi tanya ghairu baqa, kita enggak kekal. Semua nanti punya masa mati hidup. Sama seperti Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum." Bagaimana kamu kafir padahal dulu itu kamu mati. Dulu itu kamu tiada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian kamu menjadi ada. Tsumma yumitukum, kemudian kamu menjadi tiada. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu menjadi ada. Tsumma ilaihi turja'un, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aji kalian proses. Ini coba lihat. Tiada menjadi ada menjadi tiada, tiada menjadi ada.
Kapan tiada? Waktu sebelum lahir, ruh sudah ada. Kapan ada? Di dunia. Kapan tiada? Di kubur, dalam kubur. Kapan menjadi ada lagi? Alam akhirat. Kapan kembali kepada Allah? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Berarti menyambungkan ini kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, sampai kembali kepada Allah. Maka ada orang bertanya, Tengku, di dalam Al-Quran Allah berfirman, hum fiha khalidun. Semua yang ada di surga, semuanya akan kekal. Allah menggunakan khalid. Hum fiha khalidun. Semua akan kekal. Tapi kekal makhluk dengan Allah berbeda. Nah, ayat ini bisa ditaksis nanti oleh ayat surat Al-Baqarah tadi. Benar kan? Jadi inilah maksudnya memahami Al-Quran hanya ayat tentu. Wah, dia pegang Allah benar. Oh, kakak beriman juga. Hanya benar. Harus pakai ayat. Kita semua beriman pada ayat Al-Quran. Tapi jangan lantas ketika kita baca, kaji tak hukum juga, tak pakai hukum juga. Hanya masalah hukum hanya benar. Harus dicocok-cocokkan pada ayat lain. Kabeh perkara. Berarti ini kabeh perkara tentang wujudnya makhluk. Ya Allah buat. Nampak ya kan? Jadi intinya kita semuanya tidak ada. Oh, nak pun enggak ron kuah bibi, pakan kamu hana ikut ron kau. Intinya surah benar. Bunyi ron nempak salon untuk mengakui don manusia, ini tak akui. So yang pegah don manusia dari akal itu. Sehingga waktu kerjanya dari pak dengan akal, dari pak akalnya dulu. Habis nanti. Jadi akal membohongi kita. Akal membohongi kita. Akal hakikatnya tidak ada. Kamu benar kan? Ada akalnya. Kalau akalnya nah. Ya, kalau coba siapapun orang pintar betul di dunianya, Bill Gates, Albert Einstein betul yang paling tahu. Ini tunjuk fiat siapapun yang paling pintar di dunia. Tunjukkan kepada kita di mana posisi akal, bagaimana bentuk akal. Saya yakin semua orang tak bisa menjawab di mana akal, di mana posisi akal. Kalau semua orang tak bisa menjawab di mana akal, di mana posisi akal, maka hakikatnya akal itu tidak ada. Punya akal tidak ada, berarti semua yang dijawab oleh akal semua tidak ada. Apa itu Tengku? Kipas angin. Nah, beginilah para wali Allah. Karena saking cinta kepada Allah, dia lupa dengan dirinya. Dia hilangkan akal itu, dia coba mengenal Allah, sehingga saking rindunya hilang semua. Maka para wali Allah menganggap semua yang ada di dunia ini bohong semua. Oke, begitu cara wali Allah Subhanahu wa taala. Coba madanya hanya belajar kepada wali Allah tak boleh. Tapi kalau bersalaman kita mengambil berkah boleh. Belajar tak boleh. Sesat tadi orang habis tadi. Ya kan? Ya, habis kan? Baik, sekarang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah wujud yang akan wujud selama-lamanya. Baik wujud pada af'al. Af'al itu perbuatan. Allah ingin buat manusia baru di dunia lain. Itu perbuatan Allah. Apakah perbuatan itu kekal juga? Kekal. Nah, zat Allah kekal. Kemudian sifat Allah juga kekal. Beda ngundanyo beda. Kita ada sifat. Apa sifat kita tertawa. Apakah tertawa kekal? Hana tertawa le. Pernah hana tanya tertawa tak aju-aju na. Yang kan jin kau nak le. Betul kita meninggal. Tertawa hana le. Tertawa tetap na betul-betul. Tak mungkin. Itu tidak kekal. Perbuatan kita kekal atau tidak? Tidak kekal. Kalau Allah itu perbuatan Allah, zat Allah, sifat Allah, itu semua kekal. Kenapa? Semua ini adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang semua ini nanti disebut dengan wujud hakiki namanya. Wujud hakiki. Tidak ada wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini nanti disebut dalam tauhid dengan wujud majazi. Majazi itu
dalam bahasa sastra majazi itu samaran. Bahasa lain bila kita ngomong ya bohongan lah. Mayang-mayang. Mayang-mayang berarti tanya udah bohongan. Ya kan? Maka oleh karena itu, apa sih pelajaran dapat kita ambil dari sini? Jangan terlalu mencintai harta. Hakikat harta itu tidak ada. Jangan mencintai seseorang yang melebihi mencintai Allah, karena sesungguhnya pun dia tidak ada. Jangan kita melepaskan umur untuk hal-hal yang bukan karena Allah, karena pun hakikatnya tidak ada. Yang punya hikmah. Jadi mudah-mudahan gimana cara saya ya terlalu percaya, itu katanya bersandar dengan tentara. Besok tentara pensiun, kita tak bisa bersandar. Saya bersandar dengan pejabat. Besok pejabat tak ada, kita hilang. Saya bersandar dengan orang kaya. Besok orang kaya menjadi miskin, kita pun miskin. Saya bersandar dengan orang yang memiliki kekuasaan yang besar. Besok kalau dia meninggal, maka kekuasaan kita hilang. Tapi kalau kita bersandar dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, yang maha kekal selama-lamanya, tentu apa yang kita sandarkan itu juga kekal selama-lamanya. Nah, ini dia kabeh. Maka wujud kita harus sandingkan dengan wujud Allah. Sanding itu maksudnya nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katib tu kena boleh nak tanya ni? Ya, mana? Cuba ya. Ya. Jadi urang tanya Allahnya nah, kemudian empat Allahnya. Ya, benar. Apa yang lapuh dia coba? Ada orang bertanya, musuhna urang tanya, "Tengku, Allah itu ada enggak sih?" Iya, ada. Terus di mana? Ya. Ya, kalah. Jadi lu jawab dengan peristiwa yang pernah terjadi pada masa Imam Hanafi. Ada salah seorang dia itu ateis. Dia tanya kepada orang begini. Dia tanya, di detik ini Allah sedang apa? Ya, ini lebih parah dong. Nyo di detiknya, nyo Allah tengah apa nyo? Ini kejadian bak masa Imam Abu Hanifah. Sehingga guru Imam Abu Hanifah tidak bisa menjawab ketika itu. Tidak bisa menjawab. Allah di detik ini sedang apa? Di detiknya pohon ini, betul berbeda pohon 20 lewat lebla. Ini Allah itu sedang apa? Maka karena tidak bisa menjawab, singkat cerita, majulah Imam Abu Hanifah, dia minta persyaratan. Saya bisa menjawab. Tapi syarat saya jawab, semua menteri, semua presiden, semua termasuk orang yang bertanya turun ke bawah, biasa naik ke atas. Saya naik ke atas, saya di atas panggung, saya di atas istana. Siap? Siap semua. Setelah itu maka Imam Abu Hanifah dia hidup waktunya laki kemudian laki cipik besut. Ya, benar Imam Abu Hanifah. Maka beliau menjawab, tahukah kalian bahwa Allah di detik ini sedang menaikkan aku di atas kalian dan kalian di bawah aku sekarang. Akhirnya jawab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Nah, oleh karena itu, saya ingin sarankan, saya ingin jawab, Imam Abu Hanifah dia tidak menjawab bagaimana kondisi Allahnya secara hakikat. Dia menjawab dengan akal. Baik. Si penanya bertanya, Allah ada di mana? Allah di mana? Si petanya bertanya. Tentu si penanya bertanya Allah ada di mana menggunakan akal. Ya? Maka bagaimana kita menjawab posisi Allah ada di mana dengan akal? Hana merumpok nunggu. Hana merumpok. Hakikat orang bertanya tentang Allah pakai akal. Kalau begitu jawabnya juga harus dengan akal. Ya. Karena apapun cerita, jika kita seandainya kita tahu Allah ada di mana, tidak mungkin, mustahil kita hari ini tak bisa melihat Allah baik dengan mata,
Hanyut itu hanyut kalam. Ya. Nanti saya beri wasiat Imam Ali bin Abi Thalib tentang orang bertanya Allah ada di mana. Nah, kalau orang bertanya tentang Allah, dia pasti pakai akal, maka jawabnya dengan akal. Begini. Boleh saya akan jawab Allah ada di mana? Betul benar. Tegolong kita menjawab Allah na di pak posisi Allah. Setidaknya kita mengetahui makhluk-makhluk Allah dia. Lagi contoh lapar. Lapar benar. Sakit. Di pak itu sakitnya. Baik takun Allah dia. Baik takun Allahnya Allah jiuh dak yang karaya tak nunggu. Hana sebanding. Hai gedenya kon wali Allah, gedenya kon nabi. Kecuali dia Nabi Musa mesti contoh nah gitu lah ke ya Allah ni pak doa ni. Kemana deh? Gedenya nabi kon wali. Setidaknya kalau ingin orang bertanya Allah ada di mana, mana mungkin dia jawabnya Allah Maha Besar. Nah, kalau begitu coba temukan dulu makhluk Allah yang bernama lapar dan sakit ini. Jangan main ke Allah dulu. Jangan tanya Allah dulu di mana. Mesti benar ya kan? Hanya nak urut tanya. Kadang lu kain numpuk yang mudah lagi yang pertanyaan. Coba tunjukkan kepada saya di mana posisi akal itu. Kalau tahu di mana, saya akan jawab Allah ada di mana? Di mana? Berarti getanya tetap lanjut jawab Allahnya di mana? Okey, mana dengku? Allah ada di atas. Kan? Jawaban pada surat ya, pada ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Benar tak? Contoh jawab dengan Quran. Alal arsistawa. Bahwa Allah itu berada di atas aras. Pertanyaannya adalah kalau Allah berada di atas aras, arasnya itu di mana posisinya? Nyobumo. Kita, kenapa kita bisa tahu di mana atas? Karena kita di dalam bumi. Kalau kita keluar bumi, ya apa pak lain tu, dipak di atas, pak baru dulu. Ya kan? Dipak di atas, pak mayu, pak belah mana, pak. Karena alam semesta je. Alam semesta. Kenapa kita bisa tahu arah? Atas, bawah, kanan. Karena kita berada di dalam bumi. Tapi menyuruhnya di alam semesta, nyantang ada pak lain, pak di atas, pak baru. Nya mana maksud dia? Berarti Allah itu hanya Allah yang tahu Allah itu ada di mana. Maka kembali menyuruh urun tanya Allah ada di mana, tentu dia bertanya dari akalnya. Maka jawab juga harus dengan akal. Nah, sama lagi kejadian Imam Abu Hanifah benar. Sudah jawaban pertama. Jawaban kedua, Allah itu maha besar. Maha besar. Maha besarnya kan empat aja. Melihat Allah itu bukan begini. Bukan begini melihat Allah, tapi begini. Nadah Allah menyadar dia. Atau bedak Allah je urundan kalau lon nutup mata nadah lon. Melihat Allah bukan begini, tapi begini. Kiba begini tengku handik dengan. Ke mana? Begini cara kalau Allah. Mana cara? Karena Allah Maha besar. Ya kan? Namanya. Kalau melihat Allah begini berarti berbentuk. Nya kan dah bentuk betul benar. Nya bentuk cara ulun kalau ni. Panjang, putih kan? Tapi kalau sudah begini kiban dah man besar, kiban panjang, kiban tinggi, kiban begitu cara melihat Allah. Terus cara melihat Allah juga harus dengan zihin, menggunakan akal hantu. Karena Allah tidak tersentuh oleh akal. Sampai kapanpun Allah tidak bisa disentuh dengan akal. Kalau Allah bisa disentuh dengan akal, berarti Allah makhluk kabeh ni. Bagaimana cara melihat Allah? Melihat dengan zihin. Mana zihin? Yo. Ini zihin. Di sinilah bisa kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti 3 jawaban. Jawaban dengan akal, jawaban dengan takut ya Rabbana, jawaban dengan zihin. Kan begitu kan? Nabi Musa minta, ya Allah, aku ingin melihatmu kan? Kisahnya. Kisah Nabi Musa lagi merumpung Allah kan? Ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, lam tarani ya Musa. Engkau tak akan bisa melihat aku. Allah tak menegur Nabi Musa. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, Musa kalau agar iman dan Tuhan makin tinggi. Maka ketika itu kata Allah, baiklah Musa. Bami kenong cahaya Allah bumuh hantar kau. Bergetar terus, maka pingsan Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau bertaubat, ya Allah, laki maaf kalau laki macam-macam. Ya, benar kan?
Itu sempat terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Baik, apa pesan Ali tentang orang bertanya pada Allah? Allahul ladzi khalaqal ayyana la yuqalu lahu aina. Allah lah yang menciptakan posisi di mana dan kita tidak boleh bertanya Allah ada di mana. Pesan Ali bin Abi Thalib. Kabeh ya? Nah ya, Pak? Kabeh nah lain ana, kabeh ya? Nah, kah. Atuh. Ya, ana pertanyaan dia ya. Baik, menyuana Ali, maka selesai sudah sifat yang pertama tentang wujud. Insyaallah menyuana alangan tengok kamu dalam sifat qidam. Wujud qidam bakal mulafatu sikit-sikit. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat yang kajian tuan sampaikan dan bermanfaat bagi jemaah dirahmati oleh Allah. Tuan nak kemah handuk dan semayang karena puas kurang kalau semua belum di daerah tuan. Jadi sekian dari tuan, usikum binafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gracias.